Di bagian timur Indonesia, beberapa suku masih mempertahankan tradisi dengan erat. Salah satunya adalah suku Dani di Papua yang tinggal di rumah adat khasnya yang bernama Honai. Honai merupakan rumah tradisional bagi masyarakat Papua. Secara morfologis, Honai dibentuk dari dua kata. Pertama yaitu Hun yang berarti pria dewasa dan Ai yang berarti rumah. Secara harfiah, Honai berarti rumah laki-laki dewasa. Bukan saja memiliki laki-laki dewasa, kaum perempuan juga mempunyai Honai, hanya saja dalam pengistilahannya berbeda. Kaum wanita, Honai disebut Ebahi. Seperti halnya Honai, Ebahi terdiri dari dua kata, yakni Ebe atau tubuh dalam pengertian kehadiran tubuh dan Ai yang berarti rumah. Arsitektur Honai begitu khas dengan atap yang terbuat dari jerami atau ilalang. Honai laki-laki dan perempuan ternyata terpisah. Meskipun suami istri, keduanya tidak tidur dalam satu Honai yang sama. Artinya, suami dan anak laki-laki tidur di Honai laki-laki, sedangkan istri dan anak perempuan tidur di Honai perempuan. Honai ditopang oleh 4 tiang utama yang disebut heseke, yang ditancapkan di tanah dengan jarak tertentu kira-kira 1 meter, sehingga berbentuk bujur sangkar. Di tengah-tengah tiang utama inilah ditempatkan tungku api yang disebut wulikin, yang berbentuk bulat. Suatu Honai dibuat loteng sehingga terbagi menjadi 2 kamar. Di bagian atas disebut Henaepu sebagai tempat tidur dan bagian bawah disebut Agaroa sebagai tempat untuk beristirahat, bercerita, atau bercengkrama dan makan. Honai tidak hanya dijadikan tempat tinggal, tapi juga memiliki fungsi lain. Di rumah Honai, khusus lelaki biasanya dijadikan tempat berkumpul para warga untuk berdiskusi. Honai juga digunakan sebagai kandang babi dan tempat menyimpan umbi-umbian hasil panen. Walaupun terlihat mungil, rumah adat ini kaya akan filosofi kehidupan berikut ini. Nilai menjaga kesatuan dan persatuan. Honai memiliki nilai filosofi, yaitu contoh kesatuan dan persatuan dalam Honai adalah rumah adat ini hanya boleh dibangun oleh laki-laki secara bergotong royong. Waktu pembangunan pun ditentukan secara spesifik dan harus diikuti agar pembangunannya tidak terhambat oleh cuaca ataupun ancaman bencana alam. Selain itu, ada aturan yang harus dipatuhi dalam pembangunan Honai. Salah satunya adalah penempatan pintu rumah yang posisinya harus bertemu dengan arah matahari terbit atau tenggelam. Arah tersebut dinilai dapat membuat penghuni Honai lebih siaga jika terjadi kebakaran atau serangan musuh datang. Yang kedua, yaitu sehati, satu pikiran, dan satu tujuan. Dengan tinggal di dalam satu Honai, semua orang akan sehati, satu pikiran, dan satu tujuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Baduy merupakan suku yang terdapat di Provinsi Banten. Rumah bagi masyarakat Baduy dalam ternyata tidak sekedar tempat tinggal, tetapi ada nilai filosofi yang diyakini sebagai kepercayaan nenek moyang mereka. Karena itu, membangun rumah tidak bisa sembarangan. Secara umum, rumah adat Baduy merupakan rumah panggung yang hampir secara keseluruhan menggunakan bahan bambu. Rumah adat Baduy ini sendiri terkenal dengan kesederhanaan dan dibangun berdasarkan naluri manusia yang ingin mendapatkan perlindungan dan kenyamanan. Atap rumah adat terbuat dari daun yang disebut sulah nyanda. Nyanda berarti bersandar. Sandaran tidak lurus melainkan agak merebah ke belakang. Salah satu sulah nyanda ini dibuat lebih panjang dan memiliki kemiringan yang lebih rendah pada bagian bawah rangka atap. Atap sulah nyanda adalah simbolis. Jadi, pada akhirnya manusia ingin bersandar, cari kenyamanan dan keamanan dari rumahnya. Seluruh bangunan rumah tinggal suku Baduy menghadap utara selatan dan saling berhadapan. Menghadap arah barat dan timur tidak diperkenankan berdasarkan adat. Salah satu adat Baduy menyatakan, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Artinya, panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Petuah tersebut menyiratkan bahwa segala sesuatu harus dijaga sebagaimana adanya. Tidak boleh terjadi rekayasa yang akhirnya menyebabkan sesuatu berubah dari yang sesungguhnya. Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen padi di sebuah lumbung padi yang disebut leuit. Leuit dibangun di pinggiran tiap kampung. Kondisi adanya leuit membuat masyarakat Baduy tidak kekurangan bahan pangan. Leuit berbentuk rumah panggung yang kecil dengan 4 buah kayu tiang penyangga. Dindingnya terbuat dari bilik yang terbuat dari anyaman bambu. Atapnya terbuat dari daun rumbia.
Luit memiliki pintu yang kecil. Letaknya di atas bilik dekat dengan atap. Badan bangunan dibuat limas supaya mampu menanggung padi dalam jumlah yang banyak. Satu buah luit bisa menyimpan 500 sampai 1000 ikat padi. Luit bisa menyimpan padi sampai 100 tahun. Musuh utama luit adalah tikus. Orang Baduy mempunyai cara yang unik agar tikus tidak bisa masuk ke dalam luit. Mereka membuat gelebeg, yaitu papan kayu yang berbentuk bundar. Diameternya kira-kira 40-50 cm. Gelebeg ini dipasang di keempat tiang luit di bagian atas, tepatnya di bawah lantai luit. Bentuknya seperti ini menyebabkan tikus tidak bisa naik dan masuk ke lumbung padi. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Nama rumah adat suku Sasak yaitu Bale. Proses awal pembuatan rumah suku Sasak yaitu menentukan ukuran. Ukuran ditentukan sesuai jumlah anggota keluarga. Apabila anggota keluarga banyak, dapat menggunakan ukuran 7 x 5 meter. Sedangkan jika anggota keluarga sedikit dapat menggunakan ukuran 6 x 4 meter. Lantai rumah terbuat dari tanah liat. Ada yang murni dan ada juga yang dicampur dengan dedak padi. Setelah itu, dipel dengan kotoran sapi atau kerbau. Tujuannya agar lantai menjadi kuat dan tidak retak. Secara filosofi, sebagai penolak bala. Untuk tiang, dapat menggunakan kayu jati, kayu mahoni, ataupun kayu kelapa, asalkan dapat bertahan lama. Untuk atap, menggunakan anyaman bambu dan rumput ilalang. Jika tebal dan rapat, dapat bertahan sampai 12 tahun. Dan untuk tali pengikatnya, menggunakan daun aren atau daun tandang. Untuk pintu dibuat pendek dengan tujuan agar yang masuk ke dalam rumah merunduk dan menghormati sang pemilik rumah. Rumah ini terdapat 2 ruang, terdiri dari bale dalam dan dalam bale. Fungsi bale dalam yaitu untuk menerima tamu, melahirkan, dan di sebelahnya terdapat tempat tidur khusus untuk anak gadis.